Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di Riyadhus Shalihin, sedikit kita sampaikan bahwasanya setelah kita melewati bulan Ramadan, bulan di mana setiap manusia muslim mukmin ini banyak melakukan amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan, maka di bulan Syawal hendaknya berupaya untuk senantiasa menjaga amal ketaatan tersebut. Bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena orang-orang salaf kita ketika setelah keluar dari Ramadan ini banyak berdoa, memohon kepada Allah agar amal-amal ibadah yang dia lakukan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Maka di antara kita juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ini berdoa, ini doa semoga Allah menerima ini amal-amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan tersebut. Karena seorang muslim setelah dia berupaya untuk bisa melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan dan sunnah, maka yang berhak menerima itu hanyalah Allah. Sehingga dia tetap meminta dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima ini amal-amal ibadah tersebut. Dan ketahui pula bahwasanya beribadah kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan dia menyebutkan bahwasanya ketika orang itu mengenalnya Allah hanya di bulan Ramadan, maka ini adalah orang yang buruk, orang tidak baik. Ketahuilah bahwasanya kita beribadah kepada Allah ini sampai kita mati. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai hatta ya'tiyakal yakin, datang kepadamu al-yakin al-maut, sampai mati. Demikian juga bahwasanya di antara balasan amal kebaikan, amal ketaatan adalah dia dimudahkan untuk melakukan amal ketaatan yang berikutnya. Maka marilah kita senantiasa sekali lagi menjaga amal-amal ibadah, khususnya yang wajib, amal yang wajib di bulan Syawal dan seterusnya ini dengan lebih baik. Karena tentunya kita tahu semuanya bahwasanya di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa bagi hambanya, bagi kita semuanya, agar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ketakwaan itu masih kuat. Bahkan ibarat baterai habis baru saja dicas, itu hendaknya ketakwaan ini membawa orang itu semakin semangat. Untuk apa? Ya beribadah kepada Allah, meninggalkan hal yang dilarang, melakukan hal yang diperintahkan. Ini dijaga. Termasuk juga setelah amal-amal yang wajib ada amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang sunnah. Termasuk di antara perkara yang sunnah yang kita ketahui bersama adalah puasa sunnah di bulan Syawal. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa makan puasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
Karena kasiyami dahar, maka ia seperti puasa 1 tahun. Bagi yang sudah menunaikan itu ya alhamdulillah. Maka itu semua pertolongan dari Allah, diberi kemudahan oleh Allah, bersyukurlah. Kalau siapa yang belum lunas, ya, maksudnya belum full, maka masih ada kesempatan, ya, masih di bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal, maka ini boleh menunaikan ini puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena keutamaannya, bagaimana sabda Nabi ya, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Karena amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 bulan Ramadan nilainya kayak 10 bulan. 6 hari kali 10 60. 60 kayak 2 bulan. 10 tambah 2 12 bulan 1 tahun. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab tawakal dan yakin. Kita lihat ya ini sekarang di hadis yang ke-9. Ini hadis 82 dan hadis ke-9 dalam bab ini. Qala muallif rahimallah an ummil mu'minina Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an azilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa hadha lafdhu Abi Dawud. Nah, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah dan namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumahnya beliau membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an azilla au udalla au azilla au uzalla au adrima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ada yang hafal? Ada yang hafal di sini? Doa ini. Ini doa keluar rumah yang biasa dibaca apa? Nanti mungkin habis ini ya. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yang lain ini diantaranya. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhalla. Ada 4 poin. Au azilla au uzalla. Au adlima au udlama. Au ajhala au yujhala alayya. Nah, di sini beliau sebutkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, habis itu baca Allahumma inni a'udzubika tadi. Ini yang hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah. Coba dibaca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. 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 Au ajhala au
Nah ini di antara ini apa maknanya atau artinya ya. Nah, di antara penjelasan di sini, ini merupakan doa ya. Doa dari Nabi SAW. Dan doa yang tulus. Doa yang tulus, yakni apa? Dari dalam hati yang khusyuk. Ini menggambarkan apa? Derajat yang tinggi di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisanya itu hanya berdoa. Sekali lagi. Maka sebetulnya orang yang banyak berdoa kepada Allah itu mulia, bukan hina, justru mulia. Karena dia mengakui kelemahannya. Kenapa kita berdoa? Karena kita merasa nggak bisa dan nggak mampu, sehingga kita mau minta dan memohon kepada Allah. Asal berdoanya kepada Allah. Jadi kalau berdoanya kepada selain Allah ya syirik. Karena doa ini termasuk ibadah. Maka kalau sedikit berdoa ini bagus. Ya, berdoa kepada Allah. Bahkan setiap saat ini kita dianjurkan untuk berdoa. Bahkan setiap gerakan kalau kita lihat, setiap apa saja, banyak sekali hadis-hadis ya, yang menunjukkan ada doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Maka ini bagus. Tetapi kalau sedikit-sedikit minta, tapi kepada orang ya nggak bagus. Sedikit minta. Kemudian apa sedikit minta pada orang. Ya hina, menghinakan diri. Tapi kalau sedikit-sedikit meminta kepada Allah, maka ini bagus. Ini sebab apa? Ini apa? Ibadah. Ya termasuk di sini. Ini doa ini kepada Nabi, doa kepada Nabi, doa dari Nabi, doa kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk apa? Husnul tawakul ala Allah Ta'ala. Bagusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga iltija. Iltija itu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan juga di dalamnya terdapat ikrar, pengakuan terhadap kudrah, kemahaperkasaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta pada Allah? Karena kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk Maha mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Ini. Wa annahu wan nabi'ud wad-dar, mengakui bahwasanya dialah Allah yang Maha memberikan manfaat dan juga mendatangkan madarat. Maksudnya yang Maha Kuasa untuk memberikan manfaat dan madarat. Tidak ada selain Allah yang bisa begitu. Ini. Dan adalah Nabi SAW ini senantiasa berdoa kepada Allah di setiap keadaannya. Ini. Termasuk di antara keadaan ya yang beliau berdoa kepada Allah adalah di saat keluar rumah. Bayangkan setiap hari kita keluar rumah bisa lebih dari sekali ya kan. Keluar rumah. Pokoknya ini doa setiap keluar rumah ini kan. Jadi keluar rumah baca doa ini. Doa keluar rumah. Maka di sini disebutkan bahwasanya dari Musalamah ini istri Nabi SAW, bahwa tidaklah Nabi SAW ini keluar dari rumahku katanya kecuali beliau mengangkat pandangannya ke langit dan berdoa. Artinya beliau setiap keluar rumah ini berdoa. Di sini disebutkan ada beliau ketika keluar dari rumahnya
berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ini kaitannya dengan bab tawakal. Ini mendidik kita bahwa setiap kita keluar dari rumah diingatkan agar kita itu bertawakal kepada Allah. Tidak bertawakal kepada benda-benda, kepada jimat, cincin, gelang, sabuk, dan semuanya. Tidak pula bertawakal kepada manusia, tapi tawakalnya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kemudian Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla, dari tergelincir. Adillah itu masuk adillah bukan tergelincir, adillah itu sesat. Dari tersesat. Dari tersesat. An adillah au udullah. Ya, di antara maknanya adalah dolla yadilu itu sesat. Ya. Yaitu an adillah, aku berlindung kepada engkau dari tersesat. Maksudnya dari menyimpang dari kebenaran. Fala ahtadi ilaihi, sehingga aku tidak mendapatkan petunjuk. Namanya tersesat, enggak dapat petunjuk. Kesasar lah, dari tersesat. Au udalla, atau disesatkan, maksudnya dari disesatkan oleh orang lain. Dari tersesat atau disesatkan, yakni apa? Orang lain. Adillah au udallah, ay yudillani ghairi. Demikian juga dari an azilla au uzalla, dari tergelincir. Al azilla itu terpeleset atau tergelincir. Tergelincir dari mana? Dalam apa? Kesesatan. Au adillah, atau tergelincir dari kesesatan. Binafsi. Au an udalla, an uzalla, an uzalla. Masih apaan? Di sini dari an adillah ini tergelincir, tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan. Maksudnya tergelincir al-wuqu' fil maksiyah, yaitu terjatuh di dalam kemaksiatan, atau fil batil, dalam kebatilan. Jadi supaya kita pas keluar rumah itu enggak tergelincir dalam kebatilan, perbuatan yang menyimpang. Tergelincir, namanya tergelincir, supaya enggak tergelincir. Au uzalla, atau uzalla berarti ya digelincirkan. Au uzalla, maksudnya yakni apa? Digelincirkan. Maksudnya di sini berarti maknanya, ya Allah lindungilah aku supaya aku tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa atau maksiat, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan tergelincir sendirinya atau digelincirkan oleh orang lain, diajak oleh orang lain, supaya tidak tergelincir tadi. Betapa agungnya doa ini. Maka kalau kita berdoa dan memahami maknanya sedikit lah ya, ini insya Allah nambah semangat. Karena namanya doa itu kan untuk apa? Kan gitu kan? Saya tadi berdoa, minta perlindungan dari apa? Dari ini. Nah, kalau di sini berarti dari tersesat atau disesatkan. Dari tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, atau udollah, atau uzallah, atau digelincirkan. Kemudian yang berikutnya, au adrima au udlama, dari berbuat dolim atau terdolimi atau didolimi. Jadi aku berlindung kepada engkau ya Allah
dari mendolimi seseorang supaya aku enggak mendolimi seseorang, atau yani apa? Didolimi atau didolimi. Atau didolimi oleh seseorang. Tidak berbuat dolim, tidak pula terdolimi. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Ya kan? Ya. Kemudian yang keempat yaitu au ajhala au yushala aliyya. Ajhala ini maksudnya bisa bermakna ya, ajhala itu berlaku bodoh. Ajhala au yushala aliyya. Yaitu maksudnya ajhala ada yang menyebutkan yaitu an aqa'a fil khata' wa safah, terjatuh di dalam kesalahan dan tindak kebodohan. Perbuatannya orang-orang bodoh. Jadi aku berlindung pada engkau dari melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang jahil. Apa contohnya? Min su'il khuluq. Contohnya berakhlak yang jelek. Ngomong yang enggak benar, ngomong yang kotor, akhlak yang tidak baik, ini kan perbuatan orang-orang jahil. Nah, jadi dari melakukan perbuatan orang-orang yang jahil, termasuk tadi berakhlak yang tidak baik, menyakiti manusia yang lain. Au ujhala alayya, atau dibodohin. Dibodohin maksudnya orang lain melakukan perbuatan bodoh kepadaku. Jangan sampai dibodohin orang. Dibodohin orang tadi ya, entah di apa saja pokoknya ya, diperlakukan ya semacam tadi, disakiti atau mungkin juga dikata-kata yang tidak baik. Nah, semacam itu. Ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bisa juga yuhtamalu ayakuna makna, bisa juga dipahami yaitu maknanya adalah a'udzubika an ajhala syai'an minal umur wala a'lamuha atau wala a'lamaha. Aku berlindung pada engkau dari bodoh, aib jahil itu sebenarnya tidak mengetahui, dari tidak mengetahui perkara-perkara. Tidak mengetahui yakni apa? Perkara-perkara atau urusan-urusan. Tidak mengetahui sesuatu. Maka jahil itu artinya sebenarnya tidak tahu ya. Cuman kita diartikan apa? Bodoh ya, jahil. Jahil itu maka majhul, dalam bahasa Arab itu ada fi'il maklum dan majhul. Jahil itu enggak tahu, majhul tidak diketahui. Maka orang yang enggak tahu itu ya jahil. Jadi berlindung pada Allah dari itu. Dan juga berlindung kepada Allah, ala yu'allimani iyaha ahadun. Berlindung dari tidak ada seorang pun yang mengajarinya tentang sesuatu sehingga tidak tahu. Bisa juga yani apa demikian. Dan ini tentunya dalam hak Nabi SAW ini adalah babu min babi ta'lim li umatihi. Ini termasuk pengajaran yang diberikan oleh Nabi supaya umatnya mencontoh, mencontoh Nabi dalam hal ini. Karena Nabi SAW ini maksumun mimma yastaidu minhu fiha, maksum dari semua itu. Maka ini pengajaran, yakni apa dari Nabi SAW. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, yakni yabda'ul abdu hayatahu kharija baitihi bi dzikrihi lillahi ta'ala wa tawakkulihi alaihi wa tahwidi amrihi ilaihi. Seorang hamba memulai kehidupannya ya, di luar rumahnya, dimulai dengan sejak keluar rumah dengan berdoa kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan semua perkara dan urusan kepada Allah. Maka bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya kalau udah berdoa begini ya jangan kemudian, kan doanya begitu ya, kemudian kita kadang nggak tahu artinya, waduh gundah lagi, mau kerja, mau jualan nanti ya apa, gimana, laku apa tidak, gak semangat kadang,
ragu-ragu dan semacamnya lah, mau kesana selamat apa enggak. Oh, kadang ada yang diberi misalkan mau berangkat jauh supaya selamat, diberi jimat-jimat misalkan, maka ini tentu ya bertentangan. Maka seorang hamba ini kan dimudahkan lah. Nabi mengajarkan semacam tadi, tawakal kepada Allah, bismillah. Setiap orang bisa, dimanapun bisa, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Jadi memulainya dengan berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan menyerahkan urusan kepadanya. Pelajaran kedua, yang bagi al-abdi al-mu'min ayyakuna daimat ta'awud billah minad dolalah wal jahalah wal dhulm wal zaik an siratal mustaqim. Seyogyanya seorang hamba, wajib seorang hamba yang beriman senantiasa berlindung kepada Allah atau minta perlindungan kepada Allah dari kesesatan, dari kejahilan, ketidaktahuan, dari kezaliman, dan dari menyimpang dari jalan yang lurus. Minta kepada Allah perlindungan. Jadi supaya tidak tersesat, supaya tidak tergelincir, supaya tidak berbuat zalim atau didolimi, dan supaya tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian juga di antara pelajaran dari di sini, masdarul idlal imma waswasatun nafs wa tudhiha fi talabid dunya au kaidi syayatin wa subahil murjifin. Sumber penyesatan itu adalah mungkin adanya was-was dari dalam diri. Was-was, namanya was-was. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, was-was. Was-was di dalam diri, ya, termasuk ya terus menerus, termasuk di dalam masalah mencari dunia, mau kerja dan semisalnya. Ini kan, ini tawakal ini kaitannya dengan sesuatu yang belum dikerjakan, tawakal kan. Maka kita di ayat sebelumnya telah kita sebutkan, Allah berfirman apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kita yakin itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka pasti dia akan mencukupinya. Terutama dalam hal-hal yang akan dikerjakan dalam jangka panjang yang akan dilalui. Maka orang itu kadang-kadang ada yang kayak hampir-hampir kayak enggak berani hidup. Maksudnya bingung, khawatir begitu. Kenapa? Pokoknya udah anak agak gitu kan. Anak banyak, kerjanya gini-gini ya apa jangan. Kadang-kadang orang mikir sekolahnya bagaimana, ini bagaimana. Jadi diam tok mikir lamun akhirnya setelah seduluan. Jangan. Kita dituntut berbuat. Bismillah. Semangat tadi mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tawakal. InsyaAllah jalan. Ya tawakal ini memang amalan hati kan, maka ini harus diyakinkan. Kita udah tahu dalilnya, tapi waktu melakukan ini butuh diyakinkan. Benar, butuh diyakinkan. Dan kita ini contoh ya, yang dicontohkan oleh Nabi aja doa semacam ini, berarti kan. Kita berarti ya lebih butuh lagi gitu. Kemudian tadi pelajaran yang ketiga, yang keempat adalah istihbabu al-mudawamah ala hadza dzikri indal khuruj minal bait. Disunahkan untuk senantiasa membaca doa ini ketika setiap keluar dari rumah, agar tujuannya agar seorang hamba itu senantiasa di dalam penjagaan Allah, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah. Faman hafidallah hafidahu, barang siapa yang menjaga syariat-syariat Allah, Allah pasti akan menjaganya. Maka kita kadang-kadang memang kurang bersyukur kepada Allah itu, ya kan. Ini sudah dicontohkan semacam ini. Allah itu maha kuasa, maha perkasa. Kadang kita kayak seakan-akan kurang yakin.
Jadi kadang larinya minta-mintanya kepada orang kadang lebih dahsyat daripada minta kepada Allah gitu. Ya kan? Banyak mungkin di antara kita juga pernah, barang siapa yang bertawakal, mengharap dan bertawakal kepada manusia, kepada selain Allah, dia akan kecewa. Ada pernah kemarin ada orang pas di pesawat itu, jadi pokoknya ya dia cerita sedikit intinya. Jadi dulu punya kedudukan, dia dijanjikan oleh atasannya lah, bosnya, mungkin nanti sebentar akan mendapat kedudukan yang tinggi lagi gini-gini misalkan. Jadi dia udah punya kedudukan. Ternyata katanya, ternyata tambah ujung-ujungnya didepak, ditendang, ya. Nah, artinya apa? Ya memang kita itu pokoknya walaupun di depan mata gitu ya, tetap tawakal dan berdoanya kepada Allah, jangan kepada orang. Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Maka ini pengajaran ya. Bahwa hendaknya kita senantiasa ini berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dalam urusan kecil-kecil aja demikian, apalagi yang besar-besar. Apalagi untuk jangka yang panjang gitu kan. Yang penting dijaga syariat Allah. Jaga syariat Allah, maka Allah akan menjaganya. Jadi tentunya tawakal di sini ya tidak berarti tidak usaha. Aku tawakal sama Allah, nggak kerja juga tawakal nanti kan ada saja rezeki, nggak bisa. Orang yang bertawakal semangatnya harus tinggi, kerjanya kuat, justru semangat, tidak lemah. Pokoknya saya tugasnya berdoa, berusaha, serahkan urusan hasilnya kepada Allah, begitu tawakal kepada Allah. Ini dan ini menjadikan seorang muslim kuat. Tapi hati-hati, jangan sampai bertawakal menyerahkan urusan kepada selain Allah. Barang siapa menyerahkan urusannya kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia kepada benda itu. Allah akan tinggalkan dia. Barang siapa ditinggalkan oleh Allah, akan terhina dia. Tidak akan ada yang menolong. Ini hadis yang ke-9 dari bab ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran dan kita bisa ngamalkan doa ini. Lagi doa ini sederhana, tapi ini apa? Kalau nggak diamalkan juga tidak. Ya, kalau nggak diperhatikan dan nggak ada niat untuk ngamalkan juga nggak diamalkan. Padahal ini kalau kita amalkan pun untuk kita, perhatikan. Ini kita ngamalkan ini karena kita butuh. Kita butuh. Walaupun di samping doa yang tadi, doa yang nanti di hadis yang ke-10 bab ini ya. Yang biasa kita baca tetap dibaca juga. Jadi gabung lebih bagus. Misalkan bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah, ini kan itu ditambah yang itu. Karena kandungannya kan beda. Maka tentu ini insyaallah mudah-mudahan lebih baik. Naktabi bihada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.